Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang darah rendah atau kurang darah, kemudian pegal-pegal juga gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ada kalanya mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, dampak-dampaknya itu adalah dampak-dampak biasa, bisa ditangani dengan mudah kalau seandainya kitanya paham. Makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya. Nah itu. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ada kalanya kita itu mengalami darah yang sangat rendah gitu teman-teman, kurang darah juga gitu teman-teman, dan kemudian sering mengalami pegal-pegal juga gitu teman-teman ya. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, saya mengalami hal tersebut teman-teman, dan ketika belum memahami ya akhirnya pikirannya itu selalu kemana-mana, sudah ciri khas ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ada sesuatu itu selalu dipikirkan dengan jauh gitu teman-teman, dan akhirnya biasanya berpikirnya itu ke hal yang tidak diinginkan, dan akhirnya ya ada rasa cemas juga, was-was juga, wajar karena memang kitanya ada trauma, ada takut ini itu, ada ketakutan yang membuat kita tidak diinginkan. Nah itu teman-teman. Nah tetapi berbeda ketika memahami, akhirnya minimal rasa takut itu tidak ada, dan kemudian bisa menanganinya dengan mudah teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ada kalanya mengalami darah rendah atau kurang darah, itu wajar menurut saya gitu teman-teman ya. Karena apa? Pencernaannya belum membaik gitu teman-teman, biasanya dari sana. Kalau seandainya kita mengkonsumsi makanan yang penuh gizi juga gitu teman-teman, ya akhirnya kita itu kurang darah. Nah itu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ada kalanya kalian terkena atau misalnya mengalami darahnya kurang, itu bisa karena dari faktor makanan gitu teman-teman ya. Walaupun misal kalian sudah mengkonsumsi makanan yang sangat banyak gizinya, wajar, nggak apa-apa gitu teman-teman, karena pencernaannya belum membaik gitu teman-teman ya. Nah itu yang pertama. Yang keduanya, itu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ada kalanya mengalami darah rendah, itu bisa juga diakibatkan karena kitanya kurang istirahat, kurang tidur gitu teman-teman ya. Mau tidur gimana? Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam, biasanya tidurnya itu selalu nggak full. Nah itu teman-teman ya. Jadi kadang jam 9 tertidur, jam 12-nya kita terjaga lagi, dan sulit sekali untuk tidurnya lagi.
Nah itu teman-teman, makanya wajar kalau seandainya kalian mengalami darah yang sangat rendah gitu teman-teman ya. Nah kemudian darah rendah juga itu atau kurang darah juga bisa diakibatkan karena stres atau terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Nah apakah benar untuk orang-orang yang cemas, was-was, gelisah, stres, terlalu banyak pikiran gitu bisa mengakibatkan darah kita itu rendah atau kurang darah gitu teman-teman ya? Tengok saja orang yang normal, kalau seandainya dia terkejut, itu mukanya langsung pucat teman-teman ya. Nah itu jadi mukanya pucat, kayak nggak ada darahnya gitu teman-teman ya. Nah itu salah satu contoh kecil buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Ketika kalian mengalami gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis kemudian mempunyai kurang darah, nah itu berarti kalian itu ada kalanya kalian mengalami stres, terlalu banyak pikiran. Biasanya pikirannya itu selalu mengarah-arah ke hal-hal yang tidak diinginkan. Di situ lahir ketakutan. Akhirnya ketika ketakutan ya kalian itu mengalami darah yang sangat rendah gitu teman-teman, kurang darah. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya. Nah itu, nah sekarang hubungannya dengan pegal-pegal gimana sih Pak? Hubungannya dengan pegal-pegal, apakah orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis mempunyai darah yang sangat rendah, kurang darah, kemudian ada pegal-pegalnya juga, apa hubungannya atau keterkaitannya seperti apa gitu teman-teman ya? Patut kalian ketahui teman-teman ya, orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis apalagi yang selalu berpikir tentang hal-hal yang tidak diinginkan, di situ ada nilai ketakutan teman-teman. Dan yang namanya orang ketakutan pasti itu ada penegangan otot gitu teman-teman. Walaupun kadang rasa ketakutannya itu kadang tidak kita sadari. Kadang kalau misalkan kita tag orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, itu nyalinya sedang turun lu, sedang serba takut lu. Enggak ada, saya enggak takut apa-apa. Padahal selama terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis selalu berpikir tentang takutnya penyakit berbahaya, takutnya menjelang kematian, mau makan ini itu serba takut. Nah itu teman-teman kadang tidak menyadarinya ke sana. Nah tetapi kalau misalnya kalian mulai menyadari ke sana, oh ya nih saya ini sedang serba takut nih, wajar sih menurut saya kalau seandainya orang yang takut itu pasti darahnya rendah. Orang normal saja kalau sedang was-was, gelisah, cemas, orang yang kaget aja contohnya gimana, itu pasti mukanya pucat. Nah itu teman-teman. Nah sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketakutannya itu setiap hari ya, karena selalu berpikir tentang hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu teman-teman, itu bentuk waspada tubuh, bentuk waspada pikiran juga gitu teman-teman ya. Selalu berpikir ke hal-hal yang tidak diinginkan, takutnya begini, takutnya begitu, tanpa disadari setiap harinya itu selalu mengalami ketakutan. Dan yang namanya ketakutan pasti ada penegangan otot. Dan ketika penegangan ototnya terus berkelanjutan ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu, sebulan, 2 bulan gitu teman-teman ya, itu pasti pegal-pegal juga gitu teman-teman ya. Dan pegal-pegalnya juga ada ciri khasnya teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Ciri khasnya itu pegal-pegalnya itu nggak hilang-hilang teman-teman. Itu yang pertama gitu teman-teman, karena akibat stres atau banyak pikiran ya, itu pegal-pegalnya itu nggak hilang-hilang. Kemudian pegal-pegalnya juga rasanya itu sangat aneh ya. Kalau dibilang pegal, nggak pegal sebetulnya ya. Kalau dibilang nggak pegal, ya memang pegal ya. Jadi kalau misalnya untuk dijelaskan itu sangat sulit sekali. Nah pada intinya badannya tidak nyaman, pegalnya tidak nyaman, itu saja sih sebetulnya. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang Pak, bagaimana nih cara menanganinya kalau seandainya itu cuman dari gizi yang kurang terpenuhi, misalkan kan gitu ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ternyata saya itu memang dari gizi katanya kan gitu ya. Gimana caranya supaya gizinya itu tetap terpenuhi dengan walaupun dengan pencernaan kita itu sedang belum membaik gitu teman-teman ya. Akalin saja teman-teman ya, gimana caranya supaya gizinya itu setiap hari itu terpenuhi biar darah kita itu kembali normal, kan seperti itu ya. Jadi akalin saja, sering makan saja gitu teman-teman ya. Dulu kita normalnya makannya mungkin cuma 3 kali dalam sehari gitu teman-teman ya. Nah sekarang karena memang pencernaannya sedang tidak membaik, jadi mengkonsumsi makanan yang banyak gizi juga, itu gizinya tidak terserap dengan sempurna. Ya kita akalin saja teman-teman ya, seringin saja makannya gitu teman-teman. Jadi yang namanya tadinya tidak terpenuhi itu bisa terpenuhi. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, makan saya itu nggak normal teman-teman ya. Dari 7 kali, kemudian turun 6 kali, kemudian 5 kali.
Nah di 5 kali itu agak lama juga gitu teman-teman, dan kesininya mulai normal dan alhamdulillah sampai sekarang normal menjadi 3 kali. Nah itu teman-teman, dan waktu itu mulai ya dari kelengan nggak ada, kemudian yang mukanya pucat-pucat itu sudah mulai tertangani juga karena memang sering makan gitu teman-teman ya. Kalau dikatakan makan 7 kali itu kalau dikatakan nggak normal ya memang nggak normal teman-teman ya. Nah tetapi itu bentuk pengakalan kita untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita teman-teman, dari mulai gizinya, vitaminnya, semuanya diakalinya seperti itu gitu ya. Makanya jadi sering saja. Jadi ketika dulu saat saya mukanya pucat itu dengan ditandai mukanya kayak macam putih padahal kita nggak pakai pemutih teman-teman, mukanya pucat ya. Kemudian lidahnya juga kayak macam putih kurang merah-merah gitu teman-teman. Kemudian saya itu selalu melihat ke kelopak mata ya. Di bawah kelopak mata itu kalau misalkan warnanya merah itu ya mungkin normal gitu teman-teman, tetapi kalau waktu saya itu putihnya itu putih pucat gitu teman-teman. Dan itu waktu itu mulai menyadari, oh ternyata ini saya kurang darah gitu teman-teman ya. Kalau seandainya dikatakan penyebabnya dari pencernaan ya kita akalin saja, makanya jadi sering supaya terpenuhi semuanya gitu teman-teman ya. Nah kemudian kalau misalkan semuanya serba sudah merasa terpenuhi ya, makannya sudah sering, gizinya sudah banyak gitu teman-teman, tetapi ini darahnya masih kurang juga gitu teman-teman, masih rendah juga. Itu saya coba mengingat-ingat, oh mungkin faktor dari kurang tidur gitu teman-teman. Nah makanya dibenahi juga tidurnya ya, dibenahi tidurnya. Jadi yang tidurnya agak sulit dipaksakan saja, karena untuk tidur itu sangat penting sekali. Tetapi sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu untuk tidur itu agak sulit. Tetapi kalau misalnya dibiasakan, dipaksakan, itu nanti kita itu mulai terbiasa teman-teman. Jam 7 kita mulai rebahan. Nah, mulai tertidurnya itu jam 10, jam 11. Tapi ketika dibiasakan sering seperti itu ya, jam 8, jam 7 sudah mulai rebahan gitu teman-teman. Dan akhirnya karena memang terbiasa, lambat laun kita itu jam 8 itu udah ngantuk lagi gitu teman-teman. Loh kenapa ini? Bulan-bulan kemarin atau minggu-minggu kemarin saya jam segini itu nggak ngantuk ya, tapi sekarang nih udah ngantuk. Nah itu mulai ya, jadi kita itu bisa tidur normal itu karena terbiasa ya, karena mulai dibiasakan di situ. Ngantuk nggak ngantuk sudah jam 7, jam 8 itu sudah aktivitas dihentikan, mulai rebahan di situ. Dan akhirnya untuk tidur itu mulai terbiasa, dan kita itu bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian ketika makannya sudah dijaga, kemudian tidurnya juga sudah ditangani juga gitu teman-teman ya. Nah tetapi ada darah rendah juga gitu teman-teman ya. Nah di situ mulai berpikir lagi saya waktu itu gitu teman-teman ya. Oh mungkin ini dari stres atau terlalu banyak pikiran. Kemudian saya tuh mengkaji diri sendiri ya. Jadi diingat-ingat, apakah selama ini saya itu selalu memikirkan tentang penyakit, apakah selalu memikirkan tentang hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika teringat ke situ, oh iya ya, ternyata saya itu selalu memikirkan tentang penyakit. Di situ ada stres, apalagi memikirkannya itu ke hal-hal yang tidak diinginkan. Takut penyakit berbahaya, takut mendekati kematian, takut itu hidup itu nggak lama lagi. Nah ketika mulai menyadari ke sana, akhirnya dikelola juga stresnya. Stop berpikir tentang yang aneh-aneh teman-teman, stop berpikir yang tidak kita diinginkan. Nah itu teman-teman ya. Dan celakanya untuk menyetop atau berhenti berpikir ke arah sana itu agak sulit juga gitu teman-teman ya. Dulu ketika diem seperti ini atau ngobrol seperti ini itu pikiran tentang penyakit itu hadir terus teman-teman ya. Di situ agak sulit. Nah tetapi ketika menjalankan metode yang lain itu alhamdulillah gitu teman-teman ya, bisa teralihkan dengan cara seperti apa? Jangan terlalu mengejar keras bagaimana cara menyetop hadirnya berpikir yang aneh-aneh, tetapi dialihkan ya. Jadi biar kita itu tidak teringat dengan penyakit, tidak teringat dengan sensasi, tidak terlalu memikirkan tentang penyakit. Gimana caranya supaya itu terjadi ya? Akhirnya pemikirannya itu dialihkan dengan apa? Dengan kegiatan teman-teman ya. Itu yang saya lakukan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Melakukan kegiatan, jadi dialihkannya itu dengan kegiatan. Nah kegiatan ini ada dua macam teman-teman ya. Jadi kegiatannya itu yang harus tidak ada beban pikiran teman-teman. Jadi kesenangan lah ya, kesenangan yang lebih dominan, penting sekali. Makanya ketika waktu itu dengan kegiatannya itu adalah melakukan aktivitas yang menyenangkan. Jalan-jalan, kalau orang bilang sekarang itu healing ya, jalan-jalan gitu teman-teman ya. Jalan-jalannya itu ke tempat yang menyenangkan. Kalau saya senangnya itu jalan-jalannya itu melihat pemandangan teman-teman. Makanya jalan-jalannya juga ke sawah, ke kali, ke kebun gitu teman-teman, ke kebun teh, jalan-jalan seperti itu gitu teman-teman ya.
Kemudian untuk aktivitasnya juga saya tidak yang berat-berat teman-teman ya, disesuaikan dengan hobi saja, karena ketika kita melakukan hobi itu ya nggak ada beban pikiran. Berbeda ketika melakukannya itu pekerjaan, ini biar nggak ada beban pikiran katanya gitu, biar teralihkan pikiran-pikiran tentang negatifnya gitu teman-teman ya, saya bekerja keras misalkan gitu kan, enggak juga gitu teman-teman. Yang saya lakukan tidak seperti itu dulu. Jadi melakukan aktivitasnya itu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, jadi aktivitasnya itu harus menyenangkan. Dulu saya itu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, karena memang basicnya senang binatang, jadi waktu itu saya mencoba untuk apa ya, untuk memelihara binatang, burung-burung kayak macam begitu, kemudian menanam bunga juga gitu teman-teman ya, menanam sayuran depan rumah. Dan alhamdulillah itu yang namanya pikiran-pikiran tentang penyakit itu teralihkan dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan teman-teman ya. Dan di situ mulai ya darahnya itu mulai kembali normal gitu teman-teman, dengan ditandai ya kembali lagi ya, saya itu ngeceknya itu muka sekarang udah, wah ini muka udah mulai hitam lagi nih, udah mulai coklat lagi. Nah itu teman-teman lah, dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika belum memahami bahwa saya itu darah itu rendah gitu teman-teman ya, ketika bercermin itu kayak ada rasa seneng ya, kayak ada rasa seneng, wah sekarang mukanya putih nih gitu teman-teman ya. Tetapi nggak enak nih muka putih karena ada loyonya gitu teman-teman ya, ada loyo, kemudian kurang gairah, kemudian lemas juga gitu teman-teman. Nah pas diperiksakan ke dokter, wah ini pak darahnya rendah kali, dah baru di situ oh ternyata ini mukanya bukan muka putih karena memang sayanya putih itu, bukan teman-teman ya, ternyata ini putihnya karena memang kurang darah. Nah itu teman-teman, dan ketika mengetahui ke sana kemudian melakukan metodenya, ada perbaikan, kemudian mukanya tambah coklat lagi, tambah hitam lagi, baru bercermin itu, nah sekarang mukanya udah normal lagi, hitam lagi nih orang. Gitu teman-teman ya, itu sepengalaman saya dulu gitu teman-teman. Makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami darah rendah, kemudian pegal-pegal juga gitu teman-teman, penyebabnya wajar kalau seandainya pencernaan kalian itu belum membaik. Jadi wajar, jadi karena memang kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi, jadi makanan yang bergizi juga itu tidak terserap dengan sempurna ya nilai kebaikannya. Kemudian kalau misal kurang tidur ya wajar juga gitu teman-teman kalau seandainya kalian mempunyai darah rendah atau kurang darah. Kemudian kalau ada stres wajar juga gitu teman-teman, karena stres atau was-was atau gelisah atau banyak pikiran itu ya bisa menyebabkan darah rendah gitu teman-teman. Orang normal saja kalau misal stres, banyak pikiran atau was-was atau gelisah atau sedang takut, itu darahnya pasti turun drastis. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian ada pegal-pegal juga wajar menurut saya gitu teman-teman, karena ketika kalian stres, banyak pikiran, apalagi berpikir tentang hal yang tidak diinginkan, ada spase atau penegangan otot di situ. Kemudian kalau seandainya penegangan ototnya itu terlalu sering setiap hari ya, kita membuat itu nggak nyaman gitu teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian sudah menangani ketiganya, makannya sudah sering, istirahatnya sudah terpenuhi, kemudian stresnya sudah terkelola, itu yang namanya darah rendah itu akan kembali stabil. Kemudian untuk pegal-pegalnya juga tanpa ditangani itu pegal-pegalnya hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Berbeda ketika kalian belum memahami tentang pentingnya gizi gitu teman-teman, sering banyak makan gitu teman-teman, kemudian pentingnya istirahat atau tidur di malam hari sangat penting, kemudian mengelola stresnya belum terjadi ke sana. Ketika kalian mau menangani pegal-pegal itu agak sulit juga gitu teman-teman ya. Udah dipijit, bahkan mendatangkan tukang pijit dari mana-mana, sekarang dipijit, besoknya dipijit lagi, itu pegalnya nggak hilang-hilang teman-teman. Ternyata penyebabnya ya dari stres. Kalau seandainya stresnya belum terkelola dengan baik, ya pegal-pegalnya akan lebih dominan, sering hadir. Itu sepengalaman saya dulu gitu teman-teman. Makanya pahami saja ke sana. Nah jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang mengalami darah rendah atau kurang darah gitu teman-teman ya, kemudian ada pegal-pegal juga, pahami saja ke sana bahwa ternyata penyebabnya itu karena memang kebutuhan untuk tubuh itu tidak terpenuhi, jadi gizinya itu tidak terpenuhi. Wajar, perbaiki saja pencernaannya. Tetapi kalau misalkan ingin cepat-cepat membaik darahnya, akalin saja dulu, sering makan saja. Walaupun misal kalian itu nggak normal makannya Pak, 7 kali atau 5 kali atau 6 kali itu nggak normal, tetapi itu bentuk pengakalan. Akalin saja gitu teman-teman ya. Nah itu sering makan saja biar terpenuhi gitu teman-teman. Kemudian minumnya juga jangan lupa. Kemudian ketika makannya sudah tertangani, cobalah untuk istirahatnya juga yang baik gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya Pak saya itu untuk tidurnya itu di malam hari itu agak sulit,
Memang seperti itu teman-teman, tetapi kalau misalnya kalian biasakan dari mulai sekarang, itu kalian tuh nanti akan bisa dengan sendirinya teman-teman ya. Karena untuk semuanya juga butuh pelatihan, butuh pembiasaan. Nah itu teman-teman, makanya mulai dari sekarang gitu teman-teman, nanti juga kalian akan terbiasa dan kemudian untuk tidur itu akan kembali normal lagi. Nah itu teman-teman, kemudian kendalikan stresnya juga. Pak, saya itu untuk tidak berpikir yang aneh-aneh atau tidak berpikir tentang hal yang menakutkan itu agak sulit. Memang seperti itu, tetapi kalau misal kalian biasakan dialihkan pemikirannya. Jadi mulai dari sekarang jangan berpikir tentang penyakit ya. Berpikirnya itu seperti ini, gimana nih besok mau melakukan apa? Gimana nih caranya besok itu supaya hati bahagia? Gimana nih besok itu melakukan hobi apa lagi nih yang mau kita lakukan? Itu saja teman-teman, dan kemudian lakukan. Nah itu teman-teman ya. Di awal-awal agak sulit melakukan aktivitas yang menyenangkan itu, nggak ada senang-senangnya teman-teman ya. Bahkan ketika mengerjakan apapun itu pikiran tentang penyakit, pikiran tentang sensasi itu ya nggak hilang-hilang teman-teman. Tetapi kalau dibiasakan seperti itu, dipaksakan terus, tidak ada patah semangat gitu teman-teman ya, akhirnya lambat laun kita itu mulai menikmati hobi-hobi ya, menikmati aktivitas, dan kemudian ketika menikmati aktivitas sudah pasti pemikiran tentang penyakit itu hilang dengan sendirinya, dan tahu-taunya semua sensasi dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu sebetulnya gangguan rumahan teman-teman. Jadi yang dibutuhkannya itu hanya pencerahan, hanya informasi teman-teman. Karena obatnya itu ada dalam diri kalian masing-masing. Kalau seandainya kalian tidak paham, obatnya ini ada di diri kalian masing-masing, tapi ini gimana caranya? Nah, tanpa memahami kalian tidak akan bisa. Nah, itu teman-teman, makanya mulai dari sekarang jangan pernah berpikir yang lain-lain. Yang harus kalian gali itu adalah pemahamannya. Karena semua dampak dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu adalah dampak rumahan. Bisa ditangani dengan mudah karena memang semuanya juga serba mudah sebetulnya kalau seandainya kalian paham. Nah, itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, selamat berjumpa lagi di next video tentang seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Di season nanti itu akan saya share lagi tentang hal yang lainnya juga. Kemudian seperti biasa teman-teman ya, sebelum saya akhiri, saya selalu mendoakan sama teman-teman, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, bahagianya, pokoknya semuanya tentang kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu. Semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.